Dua blok itu berperang sudah lebih dari 1 tahun lamanya. Rakyat tidak buta dengan politik, tidak kena hoak, harus mengerti berita mana yang benar, berita mana yang salah. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, Mr. Puisi, siapakah yang akan menjadi wakilnya? Begitu. Menurut saya, calon presiden itu yang disebut Pak Jokowi adalah 6 orang, bukan 7 orang. Ya karena jelas-jelas kalau Pak Prabowo jadi wakil presiden, calon presiden pasti menang. Mungkin saja sekarang Pak Ganjar udah reborn dengan dia dideklarasikan menjadi calon presiden. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mr. Puisi. Tepuk tangan. Wah, kembali lagi nih kita akan membahas mengenai berita politik atau perkembangan politik nih di Indonesia. Nah, kemarin-kemarin kita sudah banyak sekali membahas mengenai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 mendatang. Nah, karena berita politik ini sedang memanas, maka tidak ada hentinya nih. Kita akan selalu membahas dan mengikuti nih perkembangan politik yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman di rumah, kali ini kita akan membahas mengenai dengan Bapak Ganjar yang ditunjuk sebagai calon presiden tahun 2024. Namun yang menjadi tanda tanyanya adalah siapakah yang akan menjadi wakilnya? Nah, untuk itu, mari kita bahas bersama Mr. Puisi. Mr. Puisi, hari ini bagaimana kabarnya? Kabarnya baik. Kita bicara dengan santai, suasana yang indah membuat kita berbicara tenang. Dan telah banyak kita dapat informasi, baik dari televisi, sosial media, dan dari YouTube. Yang mana pembahasan hari ini adalah mengenai masalah politik yang lagi panas-panasnya dan harus kita bahas terus-menerus sehingga didapatkanlah calon presiden yang memenuhi kehendak masyarakat luas, di mana rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini, yang akan menentukan siapa sih yang akan menjadi presiden dan wakil presiden di negeri yang kita cintai ini. Karena apa? Karena negeri yang kita cintai ini makin hari makin berkembang untuk menjadi negara maju di kemudian hari. Kalau kita salah memilih presiden dan wakil presiden, kapan lagi kita akan menjadi negara maju? Yang paling penting di sini perlu kiranya mendapatkan presiden yang sangat kuat, sangat tegas, sangat berani, dan mempunyai program yang pro rakyat, yang juga berpengalaman dalam geopolitik, di mana saat ini telah terjadi perperangan antara Rusia dan Ukraina. Dua blok itu berperang sudah lebih dari 1 tahun lamanya. Apa yang terjadi apabila perang ini terus dilakukan sampai 2-3 tahun ke depan? Blok Barat dengan didukung oleh Amerika Serikat melawan blok Rusia yang didukung oleh Cina secara tidak transparan. Mereka berperang tidak direct, blok Barat dengan blok Rusia, tetapi mereka perang lewat perantara negeri kecil yang kita namakan negeri Ukraina. Dia menjadi korban peperangan negara-negara besar. Hancur luluh berantakan negeri Ukraina saat ini. Inilah yang kita harus berpikir lagi ke depan. Perlu kiranya pemimpin-pemimpin yang mengerti geopolitik, yang mempunyai banyak hubungan ke luar negeri, sehingga apabila nanti ada presiden yang sangat mengerti mengenai geopolitik,
dan sangat mengerti mengenai bagaimana meneruskan pembangunan yang telah dilaksanakan Bapak Jokowi, maka saatnya kita akan mendapatkan presiden yang memenuhi harapan masyarakat. Itu sekelumit kata pengantar dari saya. Semoga podcast Mister Puisi ini, channel Mister Puisi ini mampu memberikan informasi yang positif sehingga rakyat tidak buta dengan politik, tidak kena hoak, harus mengerti berita mana yang benar, berita mana yang salah, sehingga kedepannya kita makin maju dan makin berkembang. Oleh karena presiden yang dipilih adalah presiden memenuhi harapan masyarakat banyak. Oke, wah. Nah, teman-teman di rumah, karena kita sering sekali menyebut nama Mister Puisi. Nah, siapa sih sebenarnya Mister Puisi itu? Jadi, Mister Puisi memiliki nama asli Made Gede Putrawan. Beliau saat ini sedang mengelola channel Mister Puisi ini, di mana channel ini selalu membahas topik-topik mengenai politik, seni budaya, pariwisata, dan juga ekonomi. Nah, Mister Puisi memiliki banyak sekali pengalaman dari masa mudanya hingga sekarang, yaitu dulu Mister Puisi pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin Usakti dan juga pernah menjadi pimpinan umum majalah Dinamika Usakti, dan beliau saat lulus itu pernah bekerja di Jakarta dan memiliki usaha di bidang perminyakan. Kemudian pernah sebagai Wasekum HIPMI DKI, dan beliau menjadi Wakil Bendahara DPP Pemuda Pancasila, menjadi anggota Majelis Pertimbangan DPP Pemuda Pancasila, menjadi anggota Majelis Pertimbangan Kadin Indonesia, dan juga saat ini Mister Puisi memiliki usaha di bidang pariwisata, dan juga beliau memiliki museum budaya di daerah Bali. Wah, Mister Puisi banyak sekali ya pengalaman-pengalamannya, dan tentunya dengan itu pun Mister Puisi dapat gitu membahas politik-politik yang ada di Indonesia, begitu Mister Puisi? Ya, pengalaman itulah yang saya dapatkan di Jakarta ketika saya menjadi anggota Majelis Pertimbangan Kadin Pusat, di mana saat itu Pak Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Kadin, di mana tokoh yang satu ini akhirnya menjadi Ketua Golkar. Dia banyak membimbing kita. Kemudian saat itulah saya banyak berkenalan dengan para menteri, dengan para pengusaha-pengusaha, baik pengusaha himpunan maupun pengusaha muda, yang saat itu ketuanya adalah Sandi Uno yang saat ini menjadi Menteri Pariwisata. Kemudian teman saya di HIPMI Jaya adalah Bambang Susatyo, saat ini menjabat sebagai Ketua MPR. Dan juga banyak tokoh-tokoh lain seperti Yapto Suryo Sumarno, dan banyak artis-artis film saat itu juga banyak kita kenal. Karena itulah kehidupan di Jakarta ini, tanpa bersosialisasi, tanpa ikut suatu organisasi, kita tidak akan punya relasi yang banyak. Untuk itu marilah kita mencoba membuat channel Mister Puisi ini untuk berbagi rasa kebersamaan, untuk membahas bidang seni dan budaya, pariwisata, ekonomi, dan masalah-masalah politik yang sedang memanas di negeri ini. Oke, wah, dengan pengalaman itu juga Mister Puisi pasti selalu menyampaikan informasi-informasi yang tentunya berupa fakta ya Mister Puisi. Jadi tidak ada hoak dan tidak ada memihak siapapun gitu. Nah, kembali lagi ke topik kita hari ini nih Mister Puisi, bahwa seperti yang kita tahu Pak Ganjar telah dideklarasikan menjadi calon presiden tahun 2024. Nah, yang menjadi pertanyaan besar Mister Puisi, siapakah yang akan menjadi wakilnya begitu? Nah, kalau menurut Mister Puisi sendiri nih, siapa sih kira-kira gitu Mister Puisi yang bisa menjadi wakil dari Pak Ganjar sendiri? Ya, soal wakil itu rasa-rasanya sedang digodok oleh tim PDI Perjuangan. Sehabis deklarasi, setelah itu langsung besoknya juga sudah ada rapat-rapat untuk menggodok, mengevaluasi, dan mencari wapres yang terbaik. Nah, seperti gambar di sini, kita lihat ada tanda tanya besar. Apakah Pak Erik juga
salah satu menjadi Calon. yang akan menjadi calon wakilnya, Iya. itu juga merupakan tanda tanya besar. Untuk itu, marilah kita bersepakat untuk mencari calon presiden yang sangat baik, jujur, tegas, dan luar wawasan internasional. Kiranya setelah Pak Ganjar dideklarasikan oleh PDI, maka Pak Ganjar sendiri udah menjadi madu. Akan banyak didekati oleh partai-partai lain yang ingin bergabung dengan PDI itu sendiri. Nah, tetapi dengan Gerindra sendiri rasanya sulit untuk bergabung. Dulunya teman bisa menjadi lawan. Iya. Ini biasa dalam politik di negeri ini. Politik itu dinamis. Kemudian yang menentukan nantinya siapa yang akan menjadi calon presiden Bapak Ganjar. Itu yang menjadi topik penting, karena untuk mencari calon presiden Pak Ganjar tidaklah mudah. Iya. Karena apa? Pak Ganjar ini kuat di Jawa Tengah dan mungkin juga di Jawa Timur. Tetapi tidak begitu kuat untuk di Sumatera dan di Jawa Barat. Iya. Bagaimana mereka ini harus mencari tokoh-tokoh nasionalis yang kuat di Jawa Tengah, artinya di Jawa Barat dan di Sumatera. Inilah yang sedang digodok. Kalau salah memilih, pasti akan merugikan PDI itu sendiri. Iya. Itulah masalahnya. Jadi Pak Ganjar ini untuk wapresnya penuh tanda tanya. Iya. Gitu loh. Wah. Nah, berbicara mengenai Wapres nih, Mr. Puisi. Beberapa situs dan bahkan berita-berita pun telah mengatakan bahwa Bapak Jokowi pernah menyebutkan atau sempat menyebutkan 7 nama calon wakil presiden nih, Mr. Puisi. Nah, siapa saja sih Mr. Puisi yang disebutkan oleh Bapak Jokowi itu? Memang Bapak Presiden Jokowi itu presiden yang sangat polos, apa adanya, merakyat. Dia sempat juga mengatakan ada 7 calon presiden, katanya. Iya. Salah satunya yang pertama disebutkan Bapak Erick Thohir. Oke. Kemudian yang kedua disebutkan juga Bapak Sandi Uno. Yang ketiga Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Yang keempat Bapak Mahfud MD ternyata masuk dalam incaran partai-partai politik untuk menjadi wakil presiden. Kelima, Muhaimin Iskandar, Pak Muhaimin itu dari PKB, yang sejak dulu pengen jadi wakil presiden. Yang satunya adalah tokoh yang merupakan ketua Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Tetapi tokoh yang urutan ke-6 dan ke-5 ini elektabilitasnya tidak begitu meyakinkan. Oke. Yang mempunyai elektabilitas cukup tinggi adalah Bapak Erick Thohir, Sandi Uno, kemungkinan juga Pak Mahfud MD dan Pak Ridwan Kamil. Oke. Seperti kita ketahui bahwa Ridwan Kamil adalah sekarang sudah menjadi politikus Golkar. Dan kita tahu bahwa di politikus Golkar tidak ada orang yang menonjol. Artinya yang punya elektabilitas yang tinggi tidak ada. Iya. Nah, saat ini tokoh yang baru masuk Golkar inilah justru yang mempunyai elektabilitas cukup lumayan tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita dibandingkan dengan ketua Golkar sendiri, Ridwan Kamil ini cukup lebih tinggi jauh. Iya. Nah, itu apakah mungkin dia bukan berpotensi untuk jadi wakil presidennya Pak Ganjar Pranowo? Itu tergantung dari
ketua partainya. Itu loh, itu yang perlu kita bicarakan. Nah, kalau seandainya tepat untuk memilih presiden dengan ke-6 calon ini, sebetulnya yang disebut Pak Jokowi itu 6 calon ini, bukan 7. Oke. Yang satu adalah Pak Prabowo Subianto, kan Pak Jokowi tidak menyebut, yang menyebut wartawan, mengajukan gimana Pak Jokowi, ya kan bagaimana Pak Prabowo, ya Pak Jokowi mengiyakan, tapi kan tidak disebut oleh Pak Jokowi. Oke. Menurut saya calon presiden itu yang disebut Pak Jokowi adalah 6 orang, bukan 7 orang. Itulah uniknya Pak Prabowo, bahwa kenapa beliau ingin juga dijadikan Bapak menjadi wakil presiden. Ya karena jelas-jelas kalau Pak Prabowo jadi wakil presiden, calon presiden pasti menang. Karena elektabilitasnya kan tinggi, malah paling tinggi saat ini. Iya. Ya terang dong kalau misalnya Pak Prabowo menjadi wakil presiden Pak Ganjar, ya pasti Pak Ganjar akan jadi presiden, ya pasti. Tetapi kan partainya Pak Prabowo kan tidak ada efek untuk naik, gitu loh. Nah, justru inilah sebetulnya di sini adalah perebutan daripada kedua partai ini untuk menjadi partai yang terbesar. Itulah yang menyebabkan tarik-menarik antara Ganjar dan dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo menginginkan Pak Prabowo jadi presiden, wakilnya Ganjar Pranowo. Nah, Pak Ganjar dan Megawati sendiri menginginkan Pak Ganjar sebagai calon presiden, Pak Prabowo jadi wakilnya. Ini sangat sulit akan terjadi. Iya. Karena apa? Margin error daripada kedua pasangan itu kan tipis sekali. Mungkin saja sekarang Pak Ganjar udah rebound dengan dia dideklarasikan menjadi calon presiden. Mungkin sekarang kalau diteliti di survei, mungkin sekarang udah seimbang. Yeah. Nah, itulah menyebabkan pemilihan wakil presiden itu cukup ruwet. Gitu loh. Oke, wah, berarti memang sampai saat ini pun mengenai Bapak Ganjar siapakah wakilnya memang belum terjawab ya Mr. Puisi, meskipun memang pasti juga masyarakat banyak juga yang mendambakan agar berpasangan antara Bapak Ganjar dengan Bapak Prabowo, begitu Mr. Puisi. Nah, kalau dari ketujuh yang Mr. Puisi sebutkan tadi nih Mr. Puisi, siapa sih kira-kira yang cocok dengan Bapak Ganjar dan siapa sih yang cocok dengan Bapak Prabowo? Kalau yang cocok untuk Pak Prabowo ya, beliau ini kan ketua partai Gerindra ya, sangat populer, sudah beberapa kali gagal menjadi presiden. Beliau ini sebetulnya popularitinya sangat tinggi, sama dengan Pak Jokowi. Tetapi approval ratingnya beliau ini jauh masih kalah dengan Pak Jokowi. Sehingga dari segi popularitas, Pak Prabowo lebih populer daripada calon presiden lainnya. Nah, siapa yang pantas menjadi calon wakil presiden? Hendaknya Pak Prabowo mencari calon wakil presiden yang kuat untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, kalau mau menang melawan Ganjar Pranowo ya mungkin Pak Prabowo harus menunjuk Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Nah, itu akan mendapatkan suara yang banyak untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan Pak Prabowo sendiri kan dengan Pak Anies itu kan memang kuatnya memang
dua orang ini memang kuatnya dulu di Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera. Yeah. Malah untuk Pak Prabowo tambah lagi di Lombok sangat kuat. Nah, inilah pertarungan yang sangat sengit. Siapa sih yang paling pantas menjadi wakil presiden Bapak Prabowo? Untuk Pak Ganjar sendiri, siapa sih yang paling pantas? Kita ketahui bahwa Pak Ganjar itu kuatnya di Jawa Tengah dan mungkin di Jawa Timur. Nah, dia harus mencari orang kuat di Jawa Barat. Nah, kalau misalnya Pak Ganjar mengambil Ridwan Kamil, ya cukup cocok. Tetapi Pak Ridwan Kamil tidak cukup logistik kelihatannya. Nah, Pak Ganjar ini membutuhkan logistik. Kalau tidak ada logistik ya mungkin nanti berat. Memang PDI sendiri sudah punya logistik, tetapi kalau ada wakil presiden yang punya logistik lebih banyak lagi, akan lebih bagus. Itulah ini masukan-masukan secara jujur dan tidak berpihak. Iya. Siapa sih yang paling pantas gitu? Iya. Oke, nah memang ya, karena memang di channel ini pun kita selalu sebut kayak Mr. Puisi bahwa channel Mr. Puisi itu memberikan informasi yang tidak memihak siapapun dan memberikan informasi secara jujur gitu, karena Mr. Puisi sendiri pun sebagai penyimak politik begitu ya Mr. Puisi, dan memang ya masih banyak banget hal-hal yang harus kita bahas Mr. Puisi mengenai politik dan perkembangan politik, apalagi menuju pemilu tahun 2024 mendatang, karena setiap hari pun akan ada perbaruan perkembangan politik. Nah, jadi buat teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan.